Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahawa untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, di antara benda yang penting adalah mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan Ramadan dan berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini dan menjaga tata tertib dalam bulan suci Ramadan, kita boleh memperolehi berkah Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni seakan-akan kita beribadat sebanyak 80 tahun lebih, 83 4 bulan. Itu hanya pendekatan saja. Sebab Allah mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena ini ada munasabahnya. Ada orang yang dianggap dulu diceritakan kerjanya beribadat 1000 bulan. Kita sudah banyak menerangkan bahawa kata-kata khairun wa atyabu bila mana terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya hendak mendekatkan pemahaman kita terhadap benda yang dibincangkan. Tetapi realitinya lebih daripada itu, dan tidak boleh dibandingkan. Kalau seandainya orang tu dia mendapat berkat Lailatul Qadar, berarti dia punya kehidupan setelah itu akan mendapat berkat. Karena dia katakan barang siapa yang beribadat pada malam itu, insya-Allah imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan minta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, niscaya dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maksudnya dia akan memperolehi perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga tingkah lakunya semuanya ikut dengan syarak, ikut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dikatakan mahfuz, maksudnya terjaga, maksudnya wali lah tu. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, kita kemarin sudah masih berada lagi pada sunnah-sunnah yang perlu dijaga pada waktu puasa bulan suci Ramadan. Walau bagaimanapun kita ulang balik secara global, ada dikatakan sini ada 6 yang perlu diperhatikan supaya kita punya puasa ini mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sunnah-sunnah ini menguatkan kita punya pelaksanaan wajib. Wajib artinya kita punya modal, sunnah artinya keuntungan kita. Naam. Wa amma sunanu fasittun. Awalan ta'khirus sahuri, melambatkan makan sahur. Ma zala ummati bi khairin ma ajjala al-fitr wa akhara as-sahur. Naam. Jadi kita ni masih dianggap baik selama kita mempercepat berbuka puasa dan melambatkan sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita jelaskan tidak mau melihat hambanya dalam pelaksanaan ibadah ini dalam keadaan susah.
atau berat. Allah mahu kita ni melaksanakan ibadat dalam keadaan artinya senang, sihat wal afiat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kita kemudahan, bukan kesusahan. Sebab yang penting dia melihat kita punya azam hendak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla shalah, dan mempercepat kita ni apa namanya, kita berbuka puasa dengan tamar sunatnya. Kalau tak dapat air cukup, atau benda-benda, tentunya yang benda-benda manis yang paling bagus untuk mengembalikan kita punya energi balik. Qabla sholati, sebelum kita ni sembahyang. Jadi kita makan yang benda-benda yang ringan dulu, kemudian sembahyang maghrib, kemudian lanjutkan kalau hendak melanjutkan. Wa tarkus siwaki ba'da zawali, dan jangan menggunakan siwak, termasuklah berus gigi, ya kan, sesudah tergelincir matahari. Jam 11-11:30 nak zuhur tu jangan gunakan sudah, kecuali orang tu yakin dia dalam menggunakan boleh mengontrol sehingga debu-debu siwaknya tidak masuk di tenggorokan dia. Sebab kalau dia masuk boleh menjejaskan puasa dia bila mana dia tidak hati-hati, ya kan. Begitu pula juga obat gigi. Nah, wal judu fi syahr Ramadan, kita mesti dermawan, banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana masuk bulan Ramadan banyak bersedekah. Tidak ada yang ditinggal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal judu fi syahr Ramadan, sebab semua orang yang berpuasa ini dia punya pahala akan digandakan gandaan yang luar biasa. Fi syahr Ramadan lima sabaqa min fadailihi fi zakat, benda ini sudah pernah dibahas dalam bab zakah, tapi kita meloncat karena nak mengetahui hukum hakam yang terdapat dalam bulan suci Ramadan dan apa yang berkaitan dengan puasa. Naam. Wa mudarasatul Qur'ani, dan kita ini mudarasatul Quran termasuklah membaca dan memahaminya dan mengamalkannya dan menyampaikan dakwanya. 4 perkara penting diperhatikan. Naam. Jadi tentunya memperbaiki bacaan dia sangat penting. Kemudian juga yang lebih penting lagi memahami Al-Quran, kerana dikatakan rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh, kemungkinan orang yang membaca Al-Quran itu tetapi Al-Quran melaknat dia. Jadi penting mengetahui makna Al-Quran supaya kita menghindari larangan-larangan Al-Quran dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Itu pentingnya dalam Al-Mudarasah ini didatangkan orang yang pakar, baik dari segi pakar bacaan, ahli tajwid, tentunya kita sudah banyak memperolehi di Brunei orang-orang yang pakar tajwid dari anak tempatan, dan juga mesti didatangkan orang alim duduk bersama kita. Kita biasa di Mesir ada orang alim yang duduk bersama kita menafsirkan Al-Quran tu, Masya Allah. Nah, bahkan sesudah tarawih 1 juz, duduk lagi dia menafsirkan apa yang telah dibaca. Masya Allah. Wal i'tikafu fil masjid, dan i'tikaf di masjid. Ini nampaknya benda yang banyak orang yang tinggal, padahal di situ merupakan waktu tanazzulatir rahmat, tempat dan waktu tanazzulatir rahmat di masjid ini. Makanya itu kita menghimbau bagi orang-orang yang berwenang ini supaya memberikan peluang kepada masyarakat untuk beriktikaf di masjid, biar masjid ini dihidupkan. Nah, dan diminta kepada orang-orang yang dermawan supaya memberikan sumbangan, memberikan makan minum kepada orang yang iktikaf, memberikan pelayanan yang bagus. Sebab kalau orang iktikaf itu diterima, dia punya iktikaf, mendapat Lailatul Qadar, tentunya orang yang memberikan bantuan juga mendapat. Saat bersambung dia punya amalan, dia makan minum, ya kan, sekurang-kurangnya boleh menjadi pembela pada hari kiamat, ya kan. Jadi benda ini mesti diperhatikan. Bukan artinya kunci itu masjid dikunci, dibuka ni masjid seluas-luasnya, dibuka masjid seluas-luasnya supaya orang artinya mudah beriktikaf. Nah, biasanya ditulis
Artinya serasa dia tulisan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Dan sebaiknya kita selalu berniat untuk i'tikaf. Tapi niatnya yang paling bagus supaya kita ni sering selama masa di masjid kita mengatakan nawaitul i'tikafa ma dumtu fil masjid, fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama saya di masjid ini. Jadi kalau 1 minit pun jadilah tu. Usahakan kita masuk di masjid, kita mengatakan aku berniat i'tikaf ya Allah di masjid ini selama saya di sini. Jadi keluar tu habis terus. Betul? Nanti kan dijelaskan dia punya permasalahan secara terperinci. Nah, dikatakan wal i'tikafu fil masjid la siyama fil ashril akhir, terutamanya pada 10 terakhir sebab menunggu Lailatul Qadar. Naam. Lailatul Qadar ni bukan mudah. Sebenarnya daripada awal mesti kita jaga. Fahuwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada Rasulullah sallam yang tak ditinggal. Kana idza dakhala al-ashr al-awakhir al-ashr al-awakhir tawal firasha wa shadda al-mi'zara wa da'aba wa ada'aba ahlahu. Naam. Bila mana masuk 10 akhir Ramadan, maka digulunglah tikar tempat tidur tu. Naam. Coba tengok Rasulullah SAW tikarnya macam orang yang dalam keadaan musafir, digulung saja. Kalau kita ni macam mana nak gulung? Tebal gini, 2 sedap tidur. Air condition 2, kanan depan belakang air condition. Macam mana nak bangun? Ya kan? Rasulullah dah tak ada condition. Allah Akbar, bangun terus, dilipat saja. Bahkan dia punya hasir tu memberikan bekas kepada badan belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Sayyidina Umar artinya terlena air mata tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni luar biasa. Naam. Jadi kana idza dakhara al-ashrul awakhiru tawa al-firasha wa shadda al-mi'zarah, dia punya sarung diikat kuat-kuat, maksudnya sungguh-sungguh nak ibadat ni. Naam. Wa da'aba, dan dia sungguh-sungguh ibadat terus. Ibadat terus. Naam. Sampai letih. Wa ada'aba ahlahu, dan digerakkan dan digalakkan keluarganya sallallahu alaihi wasallam, semuanya dibangunkan untuk beribadat pada al-ashrul awakhir ni. Bukan sibuk bikin kuih. Kalau kita ni sibuklah pula cari kuih, habis di mana-mana saya lihat. Di Mesir pun gitu, ashrul awakhir tu memang sibuklah pergi cari kuih. Tinggal pula tarawih. Padahal di situ tempat tanazzulur rahmat. Semestinya sebelum Ramadan ini, kalau kita nak juga melayani tamu, ya kita sekarang ni kita artinya simpanglah tu dari sebelum Ramadan. Kita ada PTS banyak kan yang hebat-hebat tu. Semestinya kita mengenai makanan ini bila-bila masa boleh. Tapi masalah ibadat dan Lailatul Qadar bukan tiap-tiap hari datang. Itu pun beratnya nak dapat sekali setahun. Tetapi itu hadiah daripada Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi katakan celakalah orang yang tak mendapat Lailatul Qadar ini. Celaka dia. Naam. Naam. Wa adaba ahlahu, ay adamu an-nasba fil ibadati iz fiha Lailatul Qadar. Mereka sungguh-sungguh, keluarga Rasulullah, apalagi Rasulullah, sungguh-sungguh beribadat, tak mengenal letih lelah, tak mengenal. Naam. Kenapa terdapat Lailatul Qadar? Wal aghlabu annaha fi autariha. Lailatul Qadar ini pada galibnya adalah pada waktu-waktu malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, ada yang mentarjihkan 27. Dan itu ada warid, ada riwayat 29, bahkan ada yang mengatakan malam 30.
Tapi yang ar-ra'yul mu'tamad fil autar, pada malam-malam yang ganjil. Dan ada yang menterjahkan malam 27. Itu kita sebenarnya tak boleh menghitung saja itu sehingga meninggalkan waktu-waktu yang lain. Kita daripada awal Ramadan kita sudah mesti sungguh-sungguh, apalagi pada akhirnya. Jangan tengok dia punya malam 21 hantam terus. Siapa tahu kita punya perhitungan di kalender 27 padahal dia jatuh 28 atau 26. Ya kan? Apalagi kalau kita ini mengikut berpuasa mengikut kalender, ya kan? Makanya itu rahasianya disembunyikan. Bahkan dikatakan dalam satu pandangan bahwa dia berpindah-pindah. Tahun ini 21, tahun berikutnya 23, begitulah. Tahun berikutnya 25, begitulah 27, 29, berpindah-pindah. Jadi kita ini dirahasiakan supaya kita ini sungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana Lailatul Qadar, kerana Allah. Naam. Jadi wal aghlab, pada galibnya malam Lailatul Qadar itu annaha fi autariha, pada malam-malam yang ganjil. Wa asbahul autari, yang paling dekat dengan malam yang ganjil sini mengikut Al-Imam Al-Ghazali, lailatu ihdai wa salasin wa khamsin wa sab'in wa ishrin, yani 21, 23, 25 dan 27. 29 tak disebutkan. Sebab itu kemungkinan, ya kan, boleh saja malam lebaran, ya kan. Memanglah kalau malam lebaran berarti tak cukup puasa, ganti sudah, maka tak disebutkan sini. Dalam Imam Ghazali tak sebutkan, tetapi ada yang menyebutkan. Imam Ghazali faqih luar biasa. Naam. Wa tatabu fi hada al-i'tikaf aula, dan kita pada malam, artinya pada 10 akhir Ramadan ini sebaiknya kita beriktikaf secara kontinu, jangan diputus-putuskan kecuali ada halangan. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada orang minta tolong terpaksa tinggalkan dia punya iktikaf. Jadi kalau balik itu mengikut Al-Imam Ghazali dan juga keterangan daripada Al-Habib Murtada Az-Zabidi, kita istinab niat kita balik. Sebab kita daripada jauh, ya kan, kecuali dari bilik air situ, itu tak ada masalah lah. Dari bilik air di masjid juga. Tapi kalau anda istinab juga, ya silakanlah, selama keluar daripada masjid. Tapi kalau di sini, di luar ini tak ada bilik air, di sini dia bersambung dengan masjid, ya kan. Nah, والتتابع في هذا الاعتكاف أولى فإن نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تتابعه بالخروج من غير ضرورة. Kalau seandainya dia nazar i'tikaf secara kontinu, ya kan, atau dia berniat, aku berniat untuk i'tikaf sampai terakhir, berarti kontinu itu ya. Berarti kalau dia keluar putar-putus sesuatu, ulang balik setelah masuk, istinaf, tak ada masalah. Banyak pahala insya-Allah, ya kan. Naam. Dikatakan inqata tatabu bil khuruj min ghairi daruratin, kecuali ada darurat, ya kan. Ada darurat sangat, ya kan. Ada orang mau diselamatkan di luar situ, keluar masuk balik tak ada masalah. Ada darurat, mau buang air, ya kan. Orang aksiden di luar tu mau diselamatkan. Nah, kama law kharaja li'iyadatin aw syahadatin. Nah, seperti kalau dia keluar nak menjenguk orang sakit. Orang sakit nak mati, nak minta maaf sama dia, kan, pergi cepat ke hospital. Nah, li'iyadatin aw syahadatin, atau nak menyaksikan satu kes di mahkamah, dia diminta hadir di mahkamah, ikuti dengan satu kes di mahkamah, maka dia pergi. Au janazatin, atau ada kematian jenazah, au ziyaratin, menziarahi seseorang, au tajdidi taharatin, atau memperbaharui dia punya wudu, ya kan, atau memperbaharui dia punya wudu ke menghilangkan hadas kecil ke hadas besar, ya kan. Boleh saja dia
tertidur di masjid, dia hadas, ya kan? Sila pergi mandilah. Dikatakan wa in kharaja li qada'il hajati lam yanqata'. Bila mana dia keluar untuk li qada'il hajati, na'am, lam yanqati', kalau seandainya dia nak ada hajat dia, terutama nak buang air, ya kan? Li qada'il hajah, maka tidak terputuslah dia punya al-i'tikaf. Walahu ay yatawadda'a fil baiti. Dan boleh dia apa namanya, boleh dia berwuduk di rumah dia, bukan fil baiti di masjid tu, di rumah dia berwuduk. Nah, itu dulu tak ada masjid, orang tak ada tempat macam kita ni. Sekarang kita ni Masya Allah, hulurkan tangan, air turun terus, ni kan? Masya Allah. Macam mana kira-kira kalau sahabat tengok kita ni berwuduk, Masya Allah, ulurkan tangan, air keluar semuanya. Satu tangan boleh satu apa namanya, satu drum. Masya Allah. Macam mana kira-kira kalau sahabat tengok kita berwuduk ni? Manjanya lah orang-orang sekarang ni. Naam. Jadi walau ayatawadda fil bait. Naam. Berwuduk saja, bukan pergi duduk sana cerita di rumah dia kemudian tidur lagi. Itu tak jadi dia punya ni. Terputus dia punya apa namanya, dia punya i'tikaf. Ini kan ada hajah. Nah, kalau saja-saja dia sudah boleh berwuduk sini, mendengarkan sini, walahu ay yatawadda'a fil baiti, dan boleh dia berwuduk di rumah. Ini hukumul fatwa, bukan hukum syar'i. Itu dulu tidak ada tempat berwuduk di masjid, bolehlah di rumah dia, ya kan? Nah, kalau sudah ada di masjid, tak bolehlah pergi rumah dia. So itu bukan hajat. Jadi tak boleh dipermainkan fatwa. Ini walahu ayyatawadda fil baiti, boleh dia berwuduk di rumah dia. Itu dulu. Zurubnya tidak ada air di masjid. Kerana ini lihajatin, li daruratin. Semuanya kembali kepada niat. Kadang orang ini mempermainkan fatwa. Dia bilang di rumah, tertulis di rumah, padahal nak jumpa dengan isteri, nak jumpa dengan anak, ini kan? Kita ibadah ini mesti azam sungguh lillahi ta'ala, tak boleh teringat siapa-siapa, kecuali diperingatkan kerana ada darurat, itu lainlah. Nah, semestinya handphone tu semuanya ditutup belaka, ya kan? Sebab itu mengacau. Sebab kita dalam i'tikaf ini bukan pergi nak santai-santai, nak cakap segala, kita nak berzikir, baca Quran, sembahyang, itu kerja kita ni. Kita banyak orang tengok i'tikaf, Allah Akbar, situ kumpulan, situ kumpulan. Apalagi yang sangat berbahaya bila mana bercerita tentang dunia, ya kan? Bercerita tentang dunia dianggap dosa. Cerita tak boleh. Cerita tentang dunia masjid, nak cerita tentang dunia di luar masjid. Jadi mesti tahu ada ni, kita ni beriktikaf. Mudah-mudahan boleh kita nanti jelaskan secara terperinci dalam buku yang lain, insyaAllah. Naam. Jadi kalau dia keluar ada hajat, tak ada masalah. Wala yang bagi ayyu arrija ala syughlin akhar. Tak boleh dia iktikaf pergi juga kerjakan dia punya urusan tersendiri, seperti tengok pergi buka dia punya kedai, ya kan? Tutuplah, ya kan? Kasih orang lain tangani. Naam. Kana sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insani. Naam. Wa la yas'alu 'anil marid illa marran. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam bila mana i'tikaf, dia tak keluar kecuali untuk memenuhi hajat seseorang, ya kan? Dan dia tak tanya tentang orang sakit kecuali dalam keadaan dia jalan. Gimana kabar? Macam mana tu, sihat ke? Ya kan? Bukan pergi tengok macam mana, ya kan? Pergi sana sampai tengok, ya kan? Naam. Itu Rasulullah SAW, ya kan? Tapi tadi sudah dijelaskan seandainya, naam, kalau dia ziarah orang sakit, terutama orang yang tenak, sudah kita galibnya orang mengatakan dia sudah nak pergi, ya kan? Pergi minta maaf, ya kan? Siapa tahu dia maafkan kita, ya kan? Tak maafkan kita, bahaya tu. Dia akan ambil pahala kita, masalah pula. Jadi pergi minta maaf.
Nah, itu lebih aula. Terutama orang-orang yang dalam keadaan, artinya orang tengok ini nak sudah pergi sudah, kan. Nah, itu pentingnya setiap saat ini, saat kita berjumpa kawan, saling minta maaf. Di sini boleh saja dimaafkan, di akhirat mana boleh dimaafkan. Dia sendiri perlu poin 1 poin itu berat. Kan ada orang satu poin lagi nak masuk syurga, tak boleh. Round semua pada masyarakat, round, tak ada poin. Padahal ada orang yang poinnya luar biasa, melimpah-limpah poinnya, tak mau kasih. Di dunia tak ada masalah, di akhirat tak ada. Orang semuanya nak cepat, mau power. Orang mau tingkat 7, kan? Mau terbang ni, kasih poin dia, berarti kurang dia punya cahaya. Api neraka depan ni. Nah, kan dalam cerita tu, seorang tu cari, susahnya lah. Jumpa ada seorang tu, ceritanya kan, yang 1 poin saja. Kenapa kamu nangis? 1 poin lagi, saya tak cukup ni, nak masuk syurga. Sudah round, tak ada yang mau kasih. Saya 1 poin, saya akan masuk neraka. Ambil 1 poin, biar kau masuk syurga. Allah masukkan dua-dua syurga. Karena di akhirat pun dia masih dermawan lagi. Sayang dia punya tak apa, kau pergi, saya pergi neraka. Pergi, saya balik gimana pun tak kasih poin neraka juga, ambil 1 poin. Allah kata, ambil tangan saudaramu, masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Riwayat masyhur ni. Ini pentingnya, Masya Allah, luar biasa. Dikasih poin. Jadi poin ni, amalan jangan dianggap remeh. Nah, senyum tu poinnya luar biasa, ini kan? Senyum saja poinnya luar biasa. Allah Akbar. Kerana masukkan kegembiraan kepada saudara kita. Begitu pula sebaliknya, orang yang basah mukanya tentunya yang mengancam ketenteraman saudaranya, tentu dia berdosa. Kalau tentunya kalau disengaja, tak disengaja tak ada masalah, sebab ada orang mukanya basah terus, ya kan? Ada kesusahan dia. Tetapi yang muakkad, orang yang mempersusah urusan saudaranya, memang dosanya luar biasa. Nah, tak perlu dipersulit, tapi dipersulit juga. Matilah tu. Kamu udah tu. Wa yaqta'u tatabu'a bil jima'i. Dia punya i'tikaf yang secara kontinu yang dia niatkan tu selama dia jima', ya kan, dengan istrinya di waktu malam, maka terputuslah dia punya i'tikaf. Jadi dia ulang balik. Dia ulang balik. Wala yanqati'u bitaqbili. Kalau cium saja, ya kan, dia pergi cium istrinya sekejap, ya kan, tak ada masalah. Tapi jangan bikinlah, ya kan. Tapi ini semuanya sudah dijelaskan. Ini namanya hukum fikih. Pada adanya namanya hukum tasawuf wal ihsan. Jangan bikin, ya kan. Sebaiknya jauh-jauh, panas tu, ya kan. Wala ba'sa fil masjid bi at-tibi wa aqdin nikahi wa bil akli wan naumi wa ghaslil yadi fi at-tasti, ya kan. Tak ada masalah kalau kita menggunakan menggunakan minyak wangi di masjid ni, ya kan. Ada yang membolehkan lah. Nah, la ba's. Tapi untuk menghindari, ya kan, lebih jangan. Tapi secara hukum fikih boleh. Imam Ghazali kata boleh. Nah, wa aqdin nikahi, akad nikah. Nah, dia akad nikah. Dia akad nikah saja, ya kan. Boleh. Wal akli wan naumi, makan minum okey. Wa ghasli yadi fi tasti, dan mencuci tangan pada tempat yang sudah disiapkan, ya kan. Di Mesir, di negara dibikin, tapi kita tak ada di sini bikin, ya kan. Sini tak ada bikin. Nah. Fa kullu dhalika qad yahtaju ilaihi fi at-tatabu'. Naam. Wala yanqatu at-tatabu' bi khuruji ba'd badanihi. Jadi itu masih dianggap lagi kalau dia laksanakan tadi itu, makan minum di masjid itu tak ada masalah.
wala yanqati'u at-tatawu bi khuruji ba'd badanihi, dikeluarkan dia punya badan daripada masjid sebahagian, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya tempet dengan masjid, ya kan? Jadi pernah sekali itu karena Rasulullah sallallahu yudni ra'sahu, dia dekatkan kepala dia ke rumah dia, Sayyidah Aisyah, ya kan? Faturajjiluhu, lalu disisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya kan? Faturajjiluhu. Rasulullah nak memperlihatkan bahawa Islam itu mudah tapi tidak dipermudah-mudah, ya kan? Faturajjiluhu. Karena banyak orang yang di Mesir punya rumah dia building, rumah mesti di bawah ni. Ada tempat situ masuk. Dia di rumahnya atas, masya-Allah, orang kaya di Mesir itu, ada masjid dia luas tu. Jadi bolehlah kalau seandainya tuan masjid itu nak apa? Sisir rambut aku ni sayang, ya kan? Tak ada masalah. Rasulullah bikin, ya kan? Kana sallallahu yudni ra'sahu faturajjilhu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya fil hujrati al-hujrati syarifah, di kamarnya, ya kan? Sayyidatuna Aisyah di kamarnya, Rasulullah sallallahu mengelurkan kepala dia, ya kan? Masya-Allah. Namanya hubungan yang romantik, kan? Coba tengok romantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting boleh kita ini mengontrol syahwat kita, sebab Rasulullah power, dia punya power lebih 40 lelaki yang hebat, tetapi boleh kontrol syahwat dia. Kita ini lemah-lemah tapi tak boleh kontrol syahwat. Lemah-lemah. Rasulullah mengalahkan 40 lelaki yang hebat, tetapi boleh kontrol syahwatnya. Tengok, sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, sallallahu alaihi Rasulullah boleh kontrol. Naam, sallallahu alaihi ya Rasulullah. Wa mahma kharaja al-mu'takifu li qada'i hajatihi fa idza 'ada yanbaghi an yasta'nifa an-niyyata. Naam, illa idza kana qad nawa awwalan 10 ayyamin mathalan. Selama orang yang beriktikaf itu keluar untuk menyelesaikan urusan dia, bila mana dia kembali, maka sepantasnya lah dia memulai niat dia balik. Selama dia tak tentukan dia punya hari berapa, ya kan? Boleh mengatakan 10 hari, 7 hari, ya mesti 7 hari lah. Secara berterusan. Wal afdalu ma'a dzalika at-tajdid. Yang sebaiknya selama dia keluar, kata Imam Ghazali, wal afdalu ma'a dzalik at-tajdid. Masuk di masjid saja, daripada keluar ada urusan, perbaharui niat, ya kan? Tak ada masalahnya, tak susah mana. Saya niat beriktikaf, istinab balik, tak ada masalah. Tak merosakkan, memperbaharui keimanan, tak ada masalah. Siapa yang bilang tu? Al-Imamul Ghazali. Wal afdalu ma'a dzalik at-tajdid. Meskipun dia, artinya dia sudah niatkan 10 hari, ya, selama dia keluar tu, ya kan, ada hajat dia keluar balik tu, dia niatkan balik, perbaiki dia punya niat, perbaharui niat dia, sama dengan memperbaharui kita punya wudu, ya kan? InsyaAllah tak ada masalah. Nah, itu yang saya fahami. Selesai sunat-sunat puasa ni yang zahir. Sekarang nak masuk di asrarus saumi wa syurutuhu al-batinah. Nampaknya ni insyaAllah di Masjid Bunu, insyaAllah ta'ala, nampaknya kita akan selesai insyaAllah ta'ala, tak ada masalah. Asrar al-batinah penting, hukum hakam sudah selesai insyaAllah ta'ala. Tapi ini hukum az-zahir, maksudnya tentang al-fiqh al-muta'alliq bi as-siyam. Jadi sampai sekianlah, insyaAllah kita akan menyambung pelajaran kita pada hari Jumaat. Hari Sabtu ni nampaknya Tuan Imam dipanggil Masjid Syarif Ali untuk ceramah nisfu Syaban. Jadi kami tak hadir hari Sabtu malam Ahad di sini. Pertanyaan mengenai doa sebelum makan ke atau sesudah makan. Ada doa sebelum makan, ada doa sesudah makan. Tapi ya biasanya kita, itu pertanyaan kita punya Tuan Haji ni, kalau orang berbuka puasa, apakah sebelum atau sesudahnya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Yang ada di Azkarun Nawawi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, tak ada wa bika amantu. Tapi penambahan tu tak ada masalah, ya kan?
Boleh juga Allahumma taqabbal minni atau minna, kalau kita banyak-banyak, innaka antas samiul alim, terimalah puasa saya ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Dan pengamalan ulama yang doa ini adalah tidak ada orang yang mengamalkan sesudah berbuka puasa. Tapi ada beberapa doa yang berkaitan dengan puasa diucapkan sesudah berbuka puasa, seperti aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikah, ya kan? Orang-orang yang berbuka puasa, orang puasa telah berbuka di sisi kita. Maksudnya mudah-mudahan Allah menerima kita punya sedekah, dan mudah-mudahan malaikat berselawat kepada kita semua. Nah, saya lihat seorang alim itu mengucapkan sesudah berpuasa yang tadi itu, aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikah, ya kan? Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ilal muslimin. Waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin, barik lana fi sya'banina wa ballighna ramadan warzuqna barakati lailatul qadr. Waghfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wansur wahfad hadhihi al-baldah Brunei Darussalam wa sultanaha wa wuzara'ahu minal muslimin wa sa'ir biladil Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.